Sebagai pembuka awal film kita diperlihatkan seseorang entah siapa yang sedang asik melakukan chatting dengan kawan-kawannya yang isinya tentang perburuan manusia. Dibuka dengan sebuah adegan yang cukup brutal di dalam sebuah pesawat di mana seorang bernama Randy dalam keadaan masih linglung seperti orang mabok dan membuat kaget salah seorang pramugari dan membuat gaduh seluruh penumpang. Seorang lelaki tua yang mengaku sebagai dokter mencoba menenangkan, namun secara mengejutkan lelaki tua itu meminjam sebuah bolpen dari sang pramugari, namun ternyata itu digunakan untuk menusuk leher sebelah kiri lelaki malang ini. Randy yang belum mati tangannya menemukan sebuah botol dan menghantamkan ke kepala orang tua itu. Kegaduhan itu membuat seorang perempuan di ruangan lain yang tengah santai terganggu, kemudian bangun mengambil sebuah high heel dan menghantamkan tepat di mata kiri lelaki malang ini, hingga matanya tercungkil. No sentimentality, comrade. Randy kemudian diseret ke sebuah ruangan di mana ada beberapa orang tergeletak. Salah satunya adalah perempuan yang satu ini, yang kemudian bangun di sebuah tempat asing dengan mulut tersumpal. Dan ternyata perempuan itu tidak sendirian. Setelah menemukan seorang perempuan lain di pinggir danau dalam keadaan serupa dengan mulut tersumpal. Lalu ia melihat seorang lelaki dan mengikutinya hingga ke sebuah padang rumput, di mana di tengah padang rumput itu ada sebuah kotak besar. Namun salah seorang dari mereka meneriakkan takut kotak itu adalah sebuah jebakan, mereka tak berani mendekatinya. Namun seorang laki-laki tua yang satu ini dengan berani dan dengan modal nekat membukanya. Dan keluarlah anjing seekor babi. Namun ternyata di dalamnya berisi senjata lengkap. Setelah merasa aman, mereka semua mendekatinya dan pemeran utama kita ini menemukan sebuah kunci pada bagian kotak yang tadi dibuka untuk melepaskan sumpah di mulut mereka. Ketika semua mendekati kotak, mereka tidak tahu untuk apa senjata itu dan untuk apa mereka dikumpulkan di sana. Namun, kemudian mereka mengambil senjata masing-masing dan ternyata itu adalah waktu perburuan dimulai. Dan korban pertama kita adalah sungguh tak diduga. Saya kemudian beralih pada laki-laki ini sebagai pemeran utama, namun ternyata ia mengalami nasib yang sama. Di sela-sela menegangkan seperti itu ada saja yang membuat adegan terasa kocak namun tragis, seperti perempuan ini misalnya. Ia berhasil menghindari peluru, namun saya tak tahu apakah harus tertawa atau kasihan. Tunggu dulu, bukankah komedi lahir dari sesuatu yang tragis? 4 orang yang selamat dalam tragedi itu kemudian menaiki sebuah pagar. Sayang, salah satu dari mereka harus tertinggal dan terkena anak panah. Ketika orang ini sudah tidak berdaya, seseorang kemudian melemparkan granat tepat di depan wajahnya. Tiba-tiba, namun karena tidak meledak, granat kedua dilemparkan. Ketiga orang yang telah melewati pagar selamat dan menemukan sebuah toko di mana dua penjaganya adalah pasangan orang tua. Dan ternyata kedua orang tua itu bagian dari pemburu, sehingga ketiga orang itu pun tewas. Setelah kematian 3 orang itu datang seorang perempuan yang sebelumnya telah diberitahukan kepada mereka melalui telepon dan mereka menyebutnya sebagai Snowball. Tetapi nama sesungguhnya adalah Kristal. Perempuan itu masuk kemudian memesan rokok, menanyakan lokasinya berada. Pasangan orang tua itu mengatakan bahwa mereka sedang berada di Arkansas, salah satu negara bagian Amerika Serikat.
Namun karena curiga saat memberikan uang kembalian, akhirnya Kristal menghantam perempuan itu, kemudian menendang lelaki tua dan mengambil senjata mereka yang diletakkan di bawah meja dan menembak keduanya. Stop, bitch! Di luar, Kristal melihat sebuah pick-up yang terparkir. Setelah diperiksa, ternyata plat nomor mobil itu palsu dan aslinya berplat bendera Kroasia. Dan pick-up itu pun ternyata telah dipasangi peledak. Karena mendengar sebuah suara masuk melalui telepon, Kristal bersembunyi dan melihat sebuah drone pengintai. Tak berapa lama, Kristal melihat seorang lelaki yang menghancurkan drone pengintai tersebut, dan dia bernama Gary. Kristal kemudian menghampirinya. Setelah mengetahui mereka di pihak yang sama, keduanya berjalan bersama-sama dan menumpangi sebuah kereta yang sedang melaju. Dan di dalam kereta mereka bertemu dengan beberapa imigran. Namun Gary tidak mempercayainya bahwa mereka adalah imigran. Ternyata dugaan Gary benar, salah satu dari mereka anggota pemburu yang akan membunuh mereka berdua. Kereta berhenti di sebuah posko militer dan Gary yang tidak percaya pada salah satu imigran tadi kemudian menyeruduknya hingga terjatuh dan sebuah granat pun jatuh dari tasnya. Kemudian Gary memasukkan granat tersebut ke dalam celananya. Krista dan para imigran kemudian dibawa ke sebuah markas militer. Kristal sempat menanyakan keberadaannya kepada seseorang yang menginterogasinya dan menceritakan bahwa ia sedang berada di Mississippi sedang makan kemudian dibuat pingsan. Dari logat bicara mereka, Kristal menebak bahwa ia sedang berada di Kroasia. Kemudian Dino, orang yang menginterogasinya, mengetahui bahwa Kristal sedang diburu, sama seperti lelaki tua yang ditangkapnya bernama Don. Ketika mereka sedang makan, datang seorang laki-laki dengan sebuah mobil dan akan membawa mereka ke kedutaan besar Amerika. Di dalam mobil, laki-laki yang banyak omong ini membuat Krista curiga dan kemudian menendangnya keluar, melindas kepalanya, dan ternyata kecurigaan Kristal benar. Ia adalah salah satu pemburu yang akan membawanya ke sebuah tempat. Dan itu dibuktikan dengan Krista menemukan mayat Gary di dalam bagasi mobil dengan pisau menancap di kepalanya. Setelah Gary mati, mereka juga tinggal berdua dan yang masih bertahan, dirinya dan Don. Kembali muncul seekor babi. Di tempat lain beberapa orang sedang berkumpul dan ternyata mereka adalah para pemburu. Mereka tidak mengetahui kedatangan Kristal dan Don yang membunuh salah satu anggota mereka. Kristal kemudian datang ke markas mereka dan terjadilah baku tembak hingga terjadi pembantaian di mana Kristal berhasil membunuh semua kelompok pemburu di sana. Seorang perempuan kemudian berbicara melalui telepon dan memerintahkan Don untuk membereskan Kristal, dan ternyata Don adalah salah satu anggota pemburu yang menyamar. Sebelum Don mati, ia memberitahukan bahwa perempuan yang baru saja meneleponnya adalah anak didiknya yang dilatihnya secara militer selama 8 bulan. Namun diketahui pula bahwa Kristal adalah bukan hanya seorang pegawai perusahaan sewa mobil, melainkan ia adalah seorang militer yang pernah dikirim ke Afghanistan. Cerita akan balik ke 1 tahun yang lalu sebelum semua perburuan itu terjadi, di mana seorang perempuan bernama Athena didatangi oleh seorang pria bernama Paul yang memberitahukan bahwa akun Martin telah diretas dan hubungan di luar nikahnya serta foto kemaluannya tersebar. Dan ada juga sebuah pesan yang sangat mengkritik presiden. Paul juga memberitahukan bahwa utas teksnya bersama Martin Liberty dan yang lainnya pada tanggal 17 Desember jam 10 yang isinya percakapan mereka tentang perburuan manusia yang menurut mereka hanya sebuah lelucon. Namun ada sekelompok orang yang mempercayainya.
bahwa itu bukanlah lelucon melainkan kenyataan. Bahkan sebuah situs konspirasi membahasnya dan hal ini berujung pada keluarnya Athena dan kawan-kawannya dari sebuah tim. Dan dari sinilah Athena dan kawan-kawannya merencanakan dan mulai mencari tahu siapa saja orang yang mempercayai dan menyebarkan tentang olahraga berburu manusia adalah kenyataan melalui akun media sosial mereka. Dan kemudian mengumpulkan orang-orang tersebut dan menjadikan olahraga berburu manusia yang sebenarnya tidak ada menjadi kenyataan. That's our snowball. Kembali ke tempat perburuan di mana Kristal sampai di sebuah rumah atau manor, kemudian masuk dan menemukan foto-foto di dinding, salah satunya adalah dirinya. Dan ternyata kedatangannya memang tengah ditunggu oleh seorang perempuan bernama Athena, yang kemudian membacakan apa yang telah diposting oleh Kristal dalam akunnya Justice for You. Tetapi ternyata Kristal bukanlah pemilik akun tersebut. Artinya ada kekeliruan dalam tim risetnya Athena. Kemudian tanpa basa-basi, Kristal menyerang. Yang kemudian terbunuhnya Athena. Kristal mengobati lukanya, berganti baju, dan pulang dengan pesawat yang membawanya ke tempat itu. Dan film pun berakhir.